Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa mahasiswi, a'azzani Allahu wa iyyakum. Mohon maaf, apakah suara anak kedengaran? Apakah suara anak terdengar? Terdengar Pak Ustadz, jelas banget Pak Ustadz. Baik. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al lana minal maqbulin wa minasy syahidin. Allahumma ij'al lana minal mukhlisin wa minal mutatahhirin. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa mahasiswi, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang mana kita membahas syarah daripada kitab Al-Bidayah fil Aqidah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ungkapan mu'alif pada halaman ke-20. Beliau mengatakan, idan hadani al-waliyani huma man Asir ibn Hudair radhiyallahu anhu wa Ubad ibnu Bishrin radhiyallahu anhu. Kemudian kita akan melanjutkan pada setelahnya ungkapan muallif. Beliau mengatakan, wa min karamatil awliya'i aydan ma thabata fil Bukhari wa Muslim anna rajulan iftara ala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fariyatan amaman nasi wa kadzaba alaihi amaman nasi annahu la yuhsinu sholata wa annahu la ya'dilu bainan nasi wa kana waliyan alaihim. Faqama Sa'dun wa da'a alaihi bithalathi da'watin fastajaba Allahu fastajabat hadhihi ad-da'watu karamatan li Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Mu'alif mengatakan, ya, di antara karamah para aulia, para wali adalah sebagaimana yang telah sabit di dalam Sahih Al-Bukhari wa Muslim bahwasanya ada kisah yang mana merupakan bentuk karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat sebuah peristiwa yang terjadi dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yaitu ada seseorang yang menuduh beliau dengan tuduhan palsu di depan umum, yang menyebarkan informasi palsu bahwasannya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pandai dalam sholat dan juga tidak adil dalam memimpin umat. Kemudian dengan tuduhan ini Sa'ad pun berdiri dan berdoa dengan 3 doa yang mana Allah Subhanahu wa taala kabulkan sebagai bentuk karamah bagi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian selanjutnya wasma' al-haditha butulahu.
روى البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق وأبو إسحاق هو سعد بن أبي وقاص أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء mana tadi? فأركض في الأوليين فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد قال أما إذ تشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد رضي الله عنه أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. Di sini dikatakan ya oleh Syekh rahimahullah wa hafizahullah taala beliau mengatakan dengarkanlah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu. dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu. Penduduk Kufah ya mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar ya mencopotnya ya, dari jabatannya dan menggantikannya dengan Ammar. Ya, mereka terus mengeluh hingga mengatakan bahwa Sa'ad tidak pandai sholat. Maka Umar memanggilnya dan berkata, Wahai Abu Ishaq, orang-orang ini menganggap bahwa engkau tidak pandai sholat. Maka Abu Ishaq, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, mengatakan atau menjawab, demi Allah, beliau mengatakan demi Allah, aku selalu sholat bersama mereka sebagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Beliau mengatakan, aku tidak menguranginya sedikit pun. Ya, dalam salat Isya aku memanjangkan bacaan ya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan juga meringankan 2 rakaat terakhir. Mohon maaf, ana sedikit izin sebentar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sahabat Umar mengatakan, cerita itulah yang aku yakini tentang dirimu. Apa yang engkau sampaikan itu yang aku yakini. Eh, Lalu sahabat Umar mengutus seorang pria atau ya, beberapa orang ke Kufah untuk ya, meneliti untuk menanyakan perihal sahabat Sa'ad ini kepada penduduk setempat. Ya, mereka yang diutus oleh Umar mendatangi setiap masjid dan menanyakan tentang Sa'ad, dan semua orang memberikan kesaksian yang baik tentang Sa'ad ini. Hingga mereka tiba di masjid Bani Abbas, ya seorang pria bernama Usamah bin Qatadah yang dikenal sebagai Abu Sa'adah berdiri dan berkata, jika engkau meminta kesaksian, ya, jika engkau meminta kesaksian kami, kata orang yang memfitnah tadi, maka saat tidak pernah ikut dalam pasukan kecil. Dia mengatakan seperti itu kepada utusan Umar radhiyallahu anhu. Dan juga mengatakan tidak membagi harta secara adil. Ya, ini adalah tuduhan yang disampaikan, dan juga tidak berlaku adil ketika ia berhukum atau dalam berhukum. Maka mendengar hal ini, Sa'ad radhiyallahu anhu pun berdoa. Ya, berdoa. Apa doanya? Doanya adalah, ya Allah, jika hambamu ini berdusta, ya, hanya ingin pamer dan mencari popularitas, maka panjangkanlah umurnya dan panjangkanlah kemiskinannya dan timpakanlah ia dengan fitnah. Ini adalah doa daripada Sa'ad. Setelah itu orang tersebut ya berjalan, dengan berjalannya waktu orang tersebut ya ternyata umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia tua renta, ya. Jika ada yang bertanya kepada orang yang tua tadi, maka orang tadi ya hanya berkata, aku hanyalah seorang tua yang tertimpa fitnah akibat doa Sa'ad, ya, akibat doa Sa'ad. Ya, ketika ada yang bertanya, dia hanya menjawab seperti itu. Kemudian para mahasiswa-mahasiswi, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian di sini katakan qala Abdul Malik fa ana ru'aituhu ba'd qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibari wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuki yaghmizuhun. Unzur istajab Allahu da'wata Sa'ad bin Abi Waqqas fi hadzal rajuli alladhi iftara alaihi fa atala umrahu wa atala faqrahu wa ardahu lil fitani wal iyadu billah. Kemudian muallif mengatakan, ya, lihatlah
ya, atau Syekh mengatakan lihatlah bagaimana Allah mengabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap orang yang memfitnahnya, ya. Allah memanjangkan umurnya, memperpanjang kemiskinannya, dan menjadikannya terjerumus dalam berbagai fitnah. Kemudian selanjutnya qala al-musannif ghafarallahu lahu al-dhabitus tasi' huququs sahabati thalathatun. Awalan i'tiqadu fadlihim. Thaniyan mahabbatuhum wa muwalatuhum. Thalithan al-kaffu amma shajara bainahum wa annahum mujtahiduna yaduruna bainal ajri wal ajraini. الشرح اسمع أخي الكريم. من هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على الإسلام. الصحابة لهم فضل كبير لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحملوا المشاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر مثلا إلى الصحابي الجليل بلال رضي الله عنه حينما كان يعذب في الصحراء لكي يترك دينه فيأبى، فكانوا يجرونه في الصحراء ويضعون الصخور الملتهبة على ظهره وبطنه ما يرده ذلك عن دينه. كم تساوي هذه أيها الأحباب؟ الصحابة رضي الله عنه الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدوه بأنفسهم. هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: فداك نفسي وروحي يا رسول الله. كان إذا مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة يمشي أمامه تارة وخلف النبي صلى الله عليه وسلم تارة، فيقول له: يا أبا بكر لماذا تفعل هذا؟ قال: يا رسول الله أخاف الكمين في الأمام فأمشي أمامك حتى إذا جاء سهم يأتي في صدري دونك، وأذكر الطلب في الخلف فأمشي خلفك حتى إذا جاء سهم يأتي في ظهري دونك. الله أكبر، الله أكبر. يا عباد الله، انظروا كيف كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، إن الصحابة لهم فضل كبير. ولذلك روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Di sini muallif mengatakan bahwasannya ya, penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, mengatakan kaidah kesembilan, yaitu hak-hak para sahabat ada tiga. Yang pertama adalah meyakini tentang keutamaan para sahabat, mencintai dan membela para sahabat, kemudian menahan diri dari membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka, serta meyakini bahwa para sahabat adalah mujtahid, ya, adalah para mujtahidun yang selalu berada di antara ya mendapatkan satu pahala atau dua pahala. Kemudian muallif mengatakan asyarhu, syarah atau penjelasannya, ya. Beliau mengatakan, dengarkanlah wahai saudaraku yang Allah muliakan. Siapakah sahabat itu? Ya, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan wafat
di atas Islam. Para sahabat yang memiliki keutamaan yang sangat besar karena mereka mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa agama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat menanggung berbagai kesulitan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini muallif memberikan contoh ya bagaimana keteguhan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya, sahabat Bilal disiksa di padang pasir agar meninggalkan agama beliau. Namun ya sahabat Bilal tetap menolak. Mereka yaitu orang-orang yang menyiksa sahabat Bilal ini menyeretnya di atas pasir yang sangat panas dan meletakkan batu besar yang panas ya di atas punggung dan perut sahabat Bilal. Namun dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang menyiksa sahabat Bilal, itu semua tidak menggoyahkan imannya sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Ya, seberapa besar nilai pengorbanan ini? Ya, muallif mengatakan pengorbanan yang sangat luar biasa. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum ya berjuang bersama Rasulullah SAW dan mengorbankan diri mereka demi agama ini, demi Rasulullah SAW. Kemudian ya muallif mengatakan, Syekh mengatakan, lihatlah ya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar ya radhiyallahu anhu ya rela mengorbankan diri beliau dan jiwa beliau untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika dalam perjalanan hijrah ya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu terkadang ia berjalan di depan Nabi SAW dan terkadang berjalan di belakang Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya, wahai Abu Bakar, mengapa engkau melakukan ini? Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, wahai Rasulullah, aku khawatir ada musuh yang menghadang di depan. Maka aku berjalan di depanmu agar jika ada panah, ya panah itu mengenai dadaku sebelum sampai kepada dirimu wahai Rasulullah. Kemudian ya selanjutnya sahabat Abu Bakar mengatakan, aku teringat bahwa mungkin musuh mengejar dari belakang. Maka aku berjalan di belakangmu agar jika ada panah yang dilepaskan dari belakang, panah itu mengenai punggungku sebelum mengenai punggungmu. Ini pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam menjaga ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, lihatlah bagaimana ya mereka mencintai Rasulullah SAW lebih dari diri mereka sendiri, yaitu para sahabat. Para sahabat ya memiliki keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan ya la tasubbu ashabi ya dan seterusnya. Rasulullah mengatakan, janganlah kalian mencela sahabatku ya, demi Allah seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud ya tidak akan mampu menyamai satu mud ya yang mereka infakkan, yaitu yang diinfakkan oleh para sahabat. Bahkan tidak bisa menyaingi daripada setengah mud yang diinfakkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para mahasiswi azanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh mengatakan wa ma'anal hadits la tata'arradu li ashabi bidzammi aw sabbi bal ihtaramuhum wa qaddaruhum wa arifu fadlahum
falau anna ahada minkum ay minna nahnu min duni as-sahabati anfaqa mitla jabali ahadin dhahaba. Sebagaimana kita sampaikan. Jadi di sini Syekh mengatakan ya makna daripada hadis ini, maksud daripada hadis ini adalah ya, janganlah ya kita mencela dan menghina para sahabat Nabi SAW. Tetapi kita harus menghormati para sahabat, menghargai para sahabat, dan mengetahui keutamaan para sahabat. Ya, seandainya salah seorang dari kita, ya, baik syekh maupun kaum muslimin, ya, selain daripada para sahabat, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud yang memiliki dasar yang apa ya, yang dalam, ya, di sini dikatakan Jabal Uhud alladhi qadatuhu 7 kilo apa ini? 7 kilo wartifa'uhu 2 kilo metrin. Law anfaqa al-insanu mithlahu dhahaban wa anfaqa ahadu sahabati mudda yadayhi aw nisfa hadzal mud dhahaban fa inna sahabiyya ya'khudhu ajran aktsar minna. Jadi di sini dikatakan bahwasannya gunung apa namanya? Gunung Uhud itu ya memiliki dasar sepanjang 7 kilometer dan tinggi 2 kilometer. Ya. Maka Syekh mengatakan jika salah seorang sahabat menginfakkan emas sebesar 1 mud atau setengah mud, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada kita. Ya, daripada kita. Limada? Lima waqara fi qulubihim minal yaqini wa ma sabaquna bihi ilallahi minal a'mali as-salihah wa ma nalu min syarafi ru'yatin nabi SAW wa syarafi ad-difa'i anhu. Kenapa demikian? Kata saya, karena keimanan yang kokoh di hati para sahabat. Amal-amal baik yang telah mereka lakukan ya sebelum kita. Serta kehormatan yang mereka dapatkan dengan melihat Rasulullah SAW dan juga membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan, ana a'taituka mauqifan wahidan yubayyinu laka qimata haula'is sahabah man hum al-muhajirun wa ma hiya al-hijrah lita'rif qimatas sahabah. Takhayyal ma'i annaka antal an tuqimu fi baldatika wa indaka imarah kabirah iddata atbaq wa mazra'ah kabirah fiha mi'at an-nakhil al-muthmir alladhi تعبت عليه سنوات حتى وصل إلى هذا الحد وعندك قطيع من الإبل وقطيع من الغنم طوال عمرك أنت وأولادك تجمعون فيهم ثم في يوم من الأيام قيل إنك لن تستطيع أن تصلي أو تقيم دينك إلا في بلدة أخرى أو مدينة أخرى ولن تستطيع أن تذهب إليها إلا خفية فخرجت في الليل وتركت كل ما لك وهاجرت إلى المدينة الأخرى التي تقيم فيها دينك وتركت كل هذا لله كيف يكون حالك وكيف تترك كل هذا من أجل الإسلام فقط
hakadha kana al-muhajiruna yaf'aluna. Kana ar-rajulu yuridu an yuhajira ila al-madinati fayatruku baitahu wa ardahu wa ghanamahu wa iblahu wa ya'khudha ويأخذ أولاده على فرس ويهرب ليلا فيأتي كفار قريش فيفتحون الباب ويأخذون كل ما تركه ويأخذون إبله ما تركه ويأخذون إبله ويأخذون غنمه ويستولون على أرضه. كل هذا يتركه لله ويذهب إلى المدينة فقيرا فيجلس في الصفة في المسجد من الخلف في المظلمة التي في المسجد النبوي فيراه الصحابة أهلا مرحبا يراه من الأنصار فيرحبون به. Di sini muallif hafizahullahu ta'ala ya memberikan satu kisah yang menunjukkan betapa berharganya para sahabat, betapa mulianya para sahabat. Beliau mengatakan siapakah para muhajirin dan apa itu makna dari apa itu hijrah, ya. Beliau mengatakan agar kita memahami nilai dari mereka yaitu para sahabat. Beliau mengatakan bayangkan ya dirimu ya saat ini tinggal di kampung halamanmu. Ya, kemudian engkau memiliki sebuah gedung bertingkat, ladang yang luas dengan ratusan pohon kurma yang telah kamu rawat selama bertahun-tahun hingga berbuah lebat. Ya, kemudian saya mengatakan kamu juga memiliki kawanan unta dan domba yang telah kamu kumpulkan sepanjang hidupmu bersama anak-anak dan keluargamu. Kemudian suatu hari, kata Syekh, suatu hari diberitahukan kepadamu bahwa kamu tidak dapat lagi menjalankan sholat atau menegakkan agamamu ya di tempat engkau tinggal, kecuali jika engkau pindah ke kota lain. Namun untuk pergi ke kota sana, ya ke kota lain sana, kamu harus berangkat secara diam-diam. Ya maka di tengah malam, ya kamu meninggalkan segalanya, ya rumah, harta, ladang dan ternak, lalu berhijrah ke kota lain hanya demi mempertahankan agamamu. Ini adalah permisalan dari Syekh. Maka saya mengatakan bagaimana perasaanmu saat itu, ya. Sanggupkah engkau meninggalkan semua yang kamu miliki hanya demi Islam? Maka Syekh mengatakan hakadha kanal muhajirun yaf'alun. Ya, begitulah yang dilakukan oleh para muhajirin. Ya. Ada seorang laki-laki yang hendak berhijrah ke Madinah. Ya, ada seorang laki-laki yang hijrah ke Madinah. Dia harus meninggalkan rumah, meninggalkan tanah, meninggalkan kambing dan ontanya. Dia membawa anak-anaknya dengan menunggang kuda lalu melarikan diri di malam hari. Namun orang-orang Quraisy datang membuka rumah beliau, pintu rumah beliau, mengambil semua yang ditinggalkan oleh beliau, yang mengambil unta, mengambil kambing dan seluruh harta yang ditinggalkan oleh sahabat yang hijrah tersebut. Ya, kemudian beliau mengatakan, ya sahabat tersebut rela meninggalkan semuanya demi Allah. Ya, lalu pergi ke Madinah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, dalam keadaan miskin. Ya, sampainya di Madinah, sahabat tersebut tinggal di Sufah, ya bagian belakang masjid, di bawah naungan atap Masjid Nabawi. Ya, ketika para sahabat melihat orang ini, mereka menyambutnya dengan penuh keramahan. Ya, siapakah yang menyambut mereka? Kata Syekh, ya yaitu kaum Ansor. Mereka menerima para muhajirin dengan tangan terbuka. Kemudian
Syekh mengatakan, bayangkan para muhajirin rela meninggalkan segalanya demi berhijrah bersama Rasulullah SAW. Demi tetap teguh dalam Islam dan agama mereka. Seberapa besar nilai pengorbanan mereka? Ini adalah pertanyaan daripada apa yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Ya. Kam tusawi hadhihi. Syekh mengatakan, kam tusawi hadhihi. Maka Syekh mengatakan, nahnul an naqul li ba'dhin nas anfik fi bina'i masjidin, anfik lil fuqara wal masakin, fa yabhatu fi jaybihi yajid mi'ataini wa mi'at wa ishrin wa mi'a wa ishrin janiyah fayukhrijul ishrin yatasaddaqu biha wala yukhrijul mi'ah wala al mi'atain. Di sini beliau mengatakan berbeda dengan kita sekarang, ya. Sebagian orang ketika mereka disuruh untuk berinfak untuk membangun masjid atau berinfak untuk membantu orang-orang fakir miskin, maka sebagian dari manusia mereka mencari uang di dalam kantong mereka, kemudian mendapati ada yang 100.000, ada yang 200.000, dan ada yang 20.000. Dan orang tersebut hanya memilih untuk memberikan sedekah 20.000. Ya, artinya lebih memilih bersedekah bagian kecil daripada harta yang dia miliki, ya. Dan inilah yang terjadi pada kita di akhir zaman ini. Kemudian mu'allif mengatakan, subhanallah, yanzuru ila aqallil fi'at wa yunfiquha, ya. Beliau mengatakan orang tadi melihat atau mencari uang yang nilainya sedikit dan menginfakkannya. Itulah yang dia infakkan. Unzur ila hadzal ladzi taraka kulla syai'in lillah liquwwati imanihi wa kathrati yaqinihi fillahi tabaraka wa ta'ala. Perhatikanlah kepada sahabat tadi yang hijrah tadi, dia meninggalkan semua harta yang dia kumpulkan selama hidupnya, ya, sebelum hijrah. Karena apa? Karena kuatnya imannya, ya, dan keyakinannya yang begitu luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, ta'ala ma'i ila mauqifin akhar lil ansar lamma akhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar, antum ya ahlal ansar ahlul madinah indakum aradikum wa buyutikum wa haula'i al muhajiruna hajaru wa atau fuqara'a la yamlikuna syai'an faqala ya fulan al ansari fulanun akhuka wasihi wa akrimhu wa anta fulanun akhukum wa akhi bainal kull wa akhu baina kullal muhajirina wal ansar. Di sini kata muallif, perhatikanlah, ya, ketika Nabi SAW mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan ansar. Mereka dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian kata Syekh, Mada fa'ala al-ansar? Mada fa'ala al-ansar? Yati al-ansari fayakhudhu akhahu wa yaqul ta'ala inna li asyrata afdinatin minal ardi hadhihi nisfuha laka khamsatun wa ana khamsatun
wa ana li baitun mukawwanun min tabiqaini anta tabiqun wa ana tabiqun. Ana li baitun mukawwanun min arba'ati ghurafin. Hadhihi ghurfatani laka wa ghurfatani li. Ana li arba'atu athwabin taubani laka wa taubani li. Allahu akbar. Ma hadha ya ikhwani. Inna hadha hubbun fillah walillahi wa min ajlillahi. Amma yastahiqu haula'i an nuhibbahum, an nahtarimahum, an nuqaddirahum, an na'rifa fadlahum. Undur kaifa sawwarallahu jalla wa ala al-muhajirin wal ansar fil Quran. Di sini muallif hafizahullahu taala mengatakan bahwasannya beliau mengatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansor, ya, ketika melihat saudara mereka sahabat Muhajirin. Dan orang-orang Ansor ya memiliki sikap yang sangat mulia terhadap saudaranya. Ya, ada yang mengatakan ya kepada sahabat Al-Muhajirin, ya, dia mengatakan saya memiliki beberapa hektar tanah, ya, dan setengahnya buat kamu, ya, setengahnya buat kamu dan setengahnya buat saya. Ada juga yang mengatakan saya punya rumah 2 lantai, kamu 1 lantai, saya 1 lantai. Ada juga yang mengatakan saya punya rumah dan di dalam rumah itu ada 4 kamar, ya, 2 kamar buat kamu dan 2 kamar buat saya. Inilah yang dilakukan oleh sahabat Ansor. Ada yang mengatakan saya punya 4 baju, ya, 2 baju buatmu, untukmu, dan 2 baju buat saya. Dan ini adalah yang menyebabkan Syekh kagum dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor. Beliau mengatakan inna hadza hubbun fillah. Ini adalah tanda cinta karena Allah. Dan karena Allah mereka lakukan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai sahabat Muhajirin karena Allah. Ini semua karena Allah. Maka hendaknya bagi kita untuk mencintai juga, mencintai para sahabat dan menghormati mereka, memuliakan mereka, dan mengetahui ya keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Kemudian di sini mu'allif mengatakan undur kaifa sawwarallahu jalla wa ala al-muhajirin wal ansar fil Quran. Lihatlah bagaimana Allah mengisahkan, menceritakan tentang sahabat al-muhajirin wal ansar di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Haula'i humul muhajirun alladzina kharaju min diyarihim wa amwalihim taraku diyarahum wa amwalahum lillah. Syekh mengatakan ya mereka ya itu adalah ya, orang-orang fakir yang berhijrah, yang diusir ya, dari kampung halaman dan harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhoannya, serta mereka menolong
Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau mengatakan, lihatlah bagaimana Allah menggambarkan kaum muhajirin dan ansor di dalam Al-Quran ini. Ya, mereka itulah orang-orang yang beriman. Ya, mereka yaitu orang-orang muhajirin yang meninggalkan rumah dan harta mereka demi Allah. Mereka hanya menginginkan karunia dan keridhaan Allah, serta berjuang demi membela agama Allah dan membela Rasulullah SAW. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang benar, yang memang perjuangannya yang luar biasa, orang-orang yang jujur. Kemudian mu'allif mengatakan, mana tadi? Yabtagun yuridun fadlan minallahi wa ridwana la yuriduna illa ridallah anhum faqat wa yuriduna nasratallahi wa rasulih wa yansuruna allaha wa rasulah samahumullahu bis-sadiqin faqala ulaika humus sadiqun wa fi'lan humus sadiqun man yatruku baitahu wa ardahu wa malahu wa kulla syai'in lillahi wa sadiqun fi'lan hadza dalilun wadihun ala sidqihi. Intinya adalah Syekh mengatakan bahwasanya orang-orang muhajirin dan ansor atau orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang jujur. Kemudian unzur ilal ansar yaqulu anhum walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Naam, humul muflihuna fi'lan. Di sini juga Syekh mengatakan bahwasanya mereka ya mencintai orang-orang yang muhajirin, ya mereka tidak merasa terganggu dengan kedatangan kaum muhajirin. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan orang-orang yang telah menempati negeri Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu kedatangan kaum muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Serta mereka mengutamakan kaum muhajirin di atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan Syekh mengatakan, ya benar, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang Ansar alladzina tabau'ud dara al-Madinah alladzina kanu mutabawwi'ina al-Madinah sakinina fil Madinah an-Nabawiyah. Kaum Ansor adalah mereka yang telah menempati negeri Madinah atau kota Madinah. Mereka adalah penduduk asli yang telah tinggal di Madinah sebelum kedatangan kaum muhajirin. Selanjutnya, Al-Ansar alladzina tabawwa'ud dar ila akhirih wal iman tabawwa'ul iman ay amanu billahi wa rasulih mafhum min qablihim ay min qabli an yuhajira al-muhajirun ilaihim yuhibbuna man hajara ilaihim yani la yatadayaquna minhum wa yaquluna sayakuluna arzaqana wa yudiquna alaina madinatana la bal yuhibbunahum wa yuhibbuna an ya'tuhum wa yus'iduna hinama yu'tuhum wa yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi kaum Ansar, ya kaum Ansar tidak merasa berat, ya
ketika mereka didatangi oleh orang-orang muhajirin, ya mereka mengatakan ahlan wa sahlan kepada orang-orang muhajirin. Bahkan mereka tidak ada rasa berat ketika mereka menerima orang-orang muhajirin yang berhijrah. Mereka tidak merasa dalam hati mereka kesempitan atau keberatan terhadap apa yang telah mereka berikan kepada para al-muhajirin. Ya, artinya orang-orang Ansor ketika mereka bersedekah memberi kepada orang-orang muhajirin berupa harta, mereka tidak merasa keberatan atau merasa cemas. Bahkan mereka senang, ya justru mencintai hal itu dan merasa bahagia ketika melakukan atau menolong saudara-saudara mereka orang muhajirin. Ya, orang-orang Ansor mereka lebih mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, meskipun mereka dalam keadaan susah. Ya, para orang-orang Ansor lebih mengutamakan orang-orang muhajirin, meskipun mereka sendiri dalam keadaan membutuhkan. Bahkan jika mereka hanya memiliki sepotong roti, ya, mereka memberikannya kepada saudaranya orang-orang yang baru hijrah, ya meskipun itu adalah kebutuhan daripada diri mereka sendiri. Ya, mereka bersabar dan tetap bertahan. Maka barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran, kata Syekh, barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Maksudnya siapapun yang dijauhkan dari sifat kikir dan pelit, maka akan diberi hati yang dermawan. Dialah yang benar-benar beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian Syekh mengatakan, lakin madza qala Allahu anna ana wa anta, madza qala Allahu anna, Allahu isma wa nafid wa tabbik, lam yukallifuna Allahu tabaraka wa ta'ala ghaira amrayn. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan beban atau tidak memberikan pekerjaan, ya, kecuali hanya dua, kata Syekh. An-nada'u lahum, an-nada'u lahum. Ya, hendaknya kita mendoakan orang-orang muhajirin dan ansor dengan doa yang baik. Wa alla naj'ala fi qulubina ghillan lahum wala lil mu'minina al mu'asirina lana. Maka saya mengatakan kita, ya, diminta agar tidak menaruh rasa dengki atau menaruh rasa kebencian di dalam hati kita terhadap orang-orang muhajirin dan ansor, dan juga tidak kepada kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Faqala Allah Jalla wa Ala, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم أي جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار التابعون وأتباع التابعون وأتباع التابعين وأتباع التابعون وأتباعهم ilayya ana wa anta fanahnu kulluna ji'na min ba'dil muhajirin wal ansor. Saya mengatakan lalu apa yang Allah katakan kepada kita, ya, tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah muhajirin dan ansor, berdoa, ya, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan,
dan janganlah engkau menanamkan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha penyayang lagi maha pengasih. Jadi orang-orang yang datang setelah Al-Muhajirin dan Ansor, ya maksudnya mereka yang datang setelah para sahabat, ya, yaitu para tabi'in, ya, setelah generasi para sahabat dan generasi setelah mereka. Termasuk kita semua yang datang setelah para sahabat, yaitu para muhajirin dan ansor. Apa yang harus kita lakukan? Mendoakan mereka. Yaquluna rabbana ighfir lana. Ya, kita harus mendoakan agar Allah mengampuni dosa kita dan dosa-dosa orang-orang muhajirin dan ansor. Wallahu a'lam bishawab, karena waktunya juga udah ini ya. Saya rasa di bawahnya juga poinnya sama, intinya yaitu tentang keutamaan para sahabat dan apa yang harus kita lakukan terhadap para sahabat, ya sudah kita jelaskan. Dan di sini juga Syekh menyebutkan tentang eh, para sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ya telah dijamin masuk surga. Ini juga sudah kita pahami insya Allah, dan beserta dalil yang menguatkan tentang apa yang beliau katakan. Jadi para mahasiswa-mahasiswi, azani Allahu wa iyyakum, dari sini insya Allah kita telah selesai membahas pembahasan yang ke berapa, ke 19 ya. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pada pembahasan ke-20, materi yang ke-20, jika Allah beri umur kepada kita semua, insya Allah. Demikian apa yang bisa kita bahas hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi sedikit ada hambatan karena saya batuk ya, qadarullah. Baik, para mahasiswa-mahasiswi azanillahu wa iyyakum. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.